Oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ikom Official. Bagaimana kabarnya untuk Sobat Ikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk video kali ini di sini kita sudah berada dengan laptop Asus VivoBook 14 A4 ini A412F ya. Jadi untuk video kali ini kita akan sedikit mereview dan juga nanti kita akan membongkar karena kendalanya ini ada di baterainya ya. Jadi kita akan ganti baterai di akhir video nanti, sekalian kita buka juga untuk optional upgrade yang dapat dilakukan di Asus A412F ini. Jadi sini kita akan melakukan sebuah review dulu. Nah, untuk di bagian atasnya seperti ini ya, untuk warnanya orange seperti ini, dan di atas ini ada logo Asus. Jadi untuk tampilan atasnya seperti ini. Lalu ketika kita buka, nah ini untuk Asus VivoBook seperti ini ya. Jadi di bagian sininya mengangkat, nah, ini mengangkat ke bagian layar seperti ini untuk tampilan depannya. Untuk speknya ini dia memiliki Intel Core i3 generasi 8 ya. Dan untuk layoutnya di bagian keyboard seperti ini untuk keyboardnya. Untuk keyboardnya standar saja. Dan ini keyboardnya backlight. Untuk keyboard yang di Asus VivoBook 14 ini backlight, dan untuk tombol powernya menyatu di bagian keyboard ya. Jadi ini menjadi plus, dan minusnya kalau dari saya sendiri untuk tombol power yang berada di keyboard kurang oke, karena ketika rusak dia akan sepaket menggantinya ya, seperti itu. Lalu untuk di bawahnya, untuk bagian touchpadnya, untuk touchpadnya seperti ini cukup lebar dan klikinya cukup oke lah, masih oke di bagian kanan kirinya. Dan di sini ada fingerprint di bagian touchpadnya, untuk fingerprintnya di sini. Lalu di sini ergonomik ya, untuk engselnya ini dia ergonomik, jadi ketika dibuka akan mengangkat seperti ini. Lalu nano edge, nah ini bezelnya kecil dan sudah memiliki USB Type-C. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Untuk di layarnya ini 14 in, nggak tahu ini udah FHD atau belum, kita nanti cek di dalam softwarenya. Ini Asus VivoBook di bagian bawah. Untuk bezel kanan kiri dan atas cukup slim seperti ini ya. Untuk bezel kanan kiri slim, di atasnya juga slim, dan terdapat kamera di atasnya. Lalu ada mikrofon, dual mikrofon di bagian samping kameranya. Jadi untuk layout di atasnya seperti itu kurang lebihnya ya. Lanjut kita akan bahas apakah sajakah input output ataupun port-port yang dibekali dari Asus A14 2F ini. A412F ya, sorry. Oke, di bagian sebelah kiri, untuk di bagian sebelah kiri terdapat DC in, ini untuk chargernya. Lalu ada HDMI, ada port USB, ada port USB Type-C, dan ada jack combo audio 3,5 mm di bagian sebelah kiri. Lanjut untuk di bagian depan tidak ada port sama sekali. Lalu di bagian kanannya ini terdapat micro SD card, ada indikator charge, ada indikator power, lalu ada port USB lagi, Type A, lalu ada casing to lock di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian belakang hanya kisi-kisi ya, pembuangannya di belakang sini ada kisi-kisi. Lalu untuk di bawahnya seperti ini kanan kiri speaker, ini speakernya, lalu ini ada exhaustnya biar si panasnya ini dapat masuk, udara dapat masuk untuk membuang si panas dari prosesornya. Oke, kita coba nyalakan ya, kita cek dulu untuk spesifikasinya dari Asus VivoBook A412F ini. Ini apa bisa? Masih bisa. Nah, ini untuk keyboardnya backlight ya, seperti ini, terlihat tidak? Ini backlight sedikit ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, ini kalau gelap seperti ini harus kelihatan. Nah,
Ini backlight, nah itu sedikit kelihatan di kamera ya. Oke, jadi kita ambil cas saja. Takutnya ini habis, soalnya baterainya tidak kuat lama nih. Nih, nah ini indikator charge-nya, ini powernya. Oke. Nah ini kalau untuk pengecasannya sebenarnya normal plugin, tapi laptop ini dipakai ketika full loadnya, dia dipakai cuman berapa menit saja sudah langsung drop ya. Jadi ini kita perlu ganti baterainya nanti. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk layarnya. Tadi belum kita cek, dia sudah dibekali layar FHD ataupun masih layar HD. Untuk Windowsnya ini dia sudah dapat Windows 10 ya, Windows 11 sorry. Untuk sistem generasi ke-8 ke atas biasanya sudah otomatis dapat Windows 11, jadi seperti itu untuk di bagian Windowsnya. Nah ini oke, untuk layarnya ini dia sudah FHD ya, di depan kita ini sudah FHD 1920 1080. Untuk layarnya sudah FHD. Lanjut untuk, jadi kita sudah untuk layarnya ini berarti ini yang slim 14 inch slim FHD di apa namanya 30 pin ya, untuk tipe LCD-nya seperti itu. Lanjut kita cek test manager di sini. Oke, untuk CPU-nya di sini, untuk CPU-nya dia menggunakan Intel Core i3 8145U dengan speed 2,10 GHz dengan base speednya di 2,30 GHz ya. Dan memiliki dual core dan 4 thread untuk prosesornya ataupun CPU-nya. Jadi untuk CPU-nya cukup worth, sudah oke lah. Jadi nanti, dan ini tidak bisa di-upgrade kalau untuk CPU-nya ya. Jadi kita akan cek untuk bagian dalamnya. Ini untuk bagian RAM, memori RAM. Untuk RAM-nya dia menggunakan 4 GB 2400 MHz, udah cukup oke. Dengan speednya 2400 MHz ya. Untuk bagian memori RAM-nya 4 GB. Lanjut untuk SSD-nya. Di sini untuk di storage-nya sudah menggunakan SSD Intel SSD 512 GB ya. Ini sudah besar. Bawaannya sudah besar di Asus VivoBook A4 12F ini. Lanjut untuk GPU-nya. Untuk GPU-nya dia masih menggunakan eGPU ya, belum ada Nvidia ataupun AMD ataupun Ryzen. Jadi dia menggunakan Intel UHD Graphics 620. Nah, ini standar kayak laptop yang kemarin sudah kita review di seri X280, X280, X390 ataupun X380. L480 juga sama iGPU-nya di Intel UHD Graphics 620. Jadi seperti itu. Kita cek. Ini kita cek dulu di bagian ya, software-softwarenya, kita cek kameranya, nanti kita terakhiran kita bongkar. Sekalian nanti kita akan ganti baterainya. Oke, untuk kameranya seperti ini ya. Ya masih seperti inilah. Nah, ini kameranya kurang lebih. Nah, ini oke ya. Jadi kameranya ya biasa aja, jadi kurang lebih seperti ini. Coba kita cek bagian speaker. Ini soalnya dia dibekali dengan Sonic Master khas Asus ya. Dia dibekali dengan Sonic Master, jadi kita akan cek. Oke, untuk suaranya seperti ini ya. Masih oke juga sih, jadi ya ini udah full biasa aja. Untuk speakernya ya standar di standar laptop ya. Oke, kita sudahi saja, takut copyright ya, seperti itu. Oke, jadi kita di sini langsung bongkar dari Asus VivoBook A4 12F ini. Oke, kita matikan dulu, kita shutdown. Baik, untuk laptopnya sudah shutdown. Kita coba dulu untuk di baterainya.
kita akan bongkar dulu di belakangnya ya. Untuk bautnya ini ada beberapa baut, kita lepaskan dulu. Oke, sudah terbongkar. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Asus VivoBook A4 12F. Jadi di sini kita akan jelaskan beberapa partnya dulu nanti. Oke, kita di sini akan mengganti baterai. Kita cabut dulu biar kita aman ya untuk mengecek lainnya. Jadi kita cabut dulu baterainya. Sekalian nanti kita ganti. Taruh di situ. Oke, nah kita lepas ya untuk baterainya. Di sini ada penguntinya ya. Nah, ini kelihatan di kamera. Ini kita sibukkan dulu, kita geser, hati-hati jangan terlalu di belakang, nanti short. Karena saya pengalaman pernah kayak gini ya. Oke, ya sudah aman. Oke, untuk baterainya seperti ini. Ini kita baterainya di model C2N1818 dengan kapasitas 4850 mAh. Ratednya di 4700-an ya. Ini kita akan ganti nanti sekalian. Nah, ini kita akan jelaskan dulu untuk part-partnya di Asus VivoBook ini, Asus VivoBook A4 12F. Oke, di sini kita akan jelaskan untuk bagian prosesornya di sini ya. Untuk prosesornya di sini i3 Gen 8-nya di bagian sebelah sini. Lalu ini untuk fan-nya, dia akan mengarahkan ke bagian prosesor seperti itu. Lalu untuk speakernya di sini kanan kiri. Di sini ada modul WiFi dan juga Bluetooth-nya di sini. Nah, untuk optional upgrade-nya dari Asus ini ada di bagian RAM sini, dia DDR4 ya. Jadi untuk 4 GB yang sebelumnya dia tanam, dan ini slot kosongnya ini bisa kita upgrade seperti itu. Ini untuk layar, ini untuk keyboard backlight, ini untuk keyboardnya, ini backlightnya seperti itu. Dan ini untuk SSD-nya seperti ini. Untuk SSD ini di sini, dan ini kemungkinan bisa ditambah HDD ya. Ini ada soket HDD. Jadi untuk sobat Telkom yang ingin menambahkan kapasitasnya bisa ditambahkan untuk HDD-nya di sini, ataupun SSD juga. Oke juga yang pakai SATA 3 ya. Jadi kita coba cek dulu untuk SSD-nya, dia menggunakan NVMe ataupun M.2 SATA. Oke, kita coba lepas dulu. Oke. Untuk SSD-nya dia menggunakan SSD NVMe ya. Ini udah fix lah NVMe karena 1 gignya ya. Ini berarti NVMe gitu aja lah. Kemungkinan besar NVMe sih, nggak ada yang selain NVMe di gigi 1 ini. Seperti itu. Untuk berarti untuk storage-nya ini kita di SSD NVMe di Asus A4 12F ini. Jadi kita pasangkan lagi, nanti kita ambilkan baterainya. Ini ada tulisan SSD, ini HDD ya. Jadi untuk optional upgrade yang dapat dilakukannya yaitu dari untuk yang dapat di-upgrade dari Asus A4 12F ini, di bagian memori RAM dan juga storage-nya bisa menggunakan SSD ataupun HDD. Menggunakan biasanya ada konverternya, ini dari kabel di sini ke SSD ataupun SATA 3 ya. Jadi seperti itu untuk di bagian penambahan ininya storage-nya seperti itu. Dan bagian RAM DDR4 dengan speed 2400 MHz. Jadi itu ya.
Kemungkinan teman-teman minimal cari yang seperti itu di 24.000 MHz biar untuk frekuensinya sama seperti itu. Oke, di sini kita akan carikan baterainya ini dulu. Oke ya, seperti itu. Oke, nah ini kita di sini dengan baterainya di C21821. Nah, ini kita cek di online shop. Harganya seperti ini, ada yang 800-an, C218N 1818. Kalau di Tokped ini ada di sekitar 321-an ya. Nah, ini untuk baterainya ini dia cocok dual tipe. Bisa C21N 1818 atau B21N 1818-2. Jadi untuk tipenya seperti ini, kita coba cek di stok kita apakah ada. Kita cek dulu. Bentar, kita cari dulu. Dapat tidak? Ini untuk bagian di Asus itu C21. Ini ada ini tinggal satu stok kita. C21 ini B21N1818. Kita cek dulu. B21N1818-1 bisa kayaknya. Coba tetap dulu untuk sama. Ini bisa, coba kita pasangkan aja ya di kita menggunakan ini. Oke, lanjut kita kita akan pasang di levelnya. Ciao. Oke, ini kita sudah bawa nih chargernya ini ya. Ini baru nih kita pakaikan. Ya. Kalau dari kabelnya sama semua kok, itu kemungkinan bisa lah ya. Jadi kita coba pasang aja ini kita kasih baterai baru ya. Ini untuk sebenarnya untuk Asus A409. Nah, ini B2N1N, harganya 550-an ya di sini. Oke, langsung kita pasangkan saja. Oke. Untuk tata letaknya sih oke ya, pas. Jadi kita coba bautkan dulu, terus kita tunggu di oke, cocok. Oke ya, aman ya. Jadi di sini untuk perbedaan di sini aman, tidak mengganggu. Jadi ya tinggal pasang saja. Kita pasang sekarang. Ini kita pasangkan, oke ya, sudah, baru kita kunci. Oke ya, sudah aman. Coba kita nyalakan dulu, baru kita kalau udah bisa baru nanti kita. Oke, aman ya, menyala ini bantu untuk laptopnya. Jadi untuk baterainya ini cocok, ini udah menyala. Kita tunggu dan kita sidon lagi baru. Oke ya, sudah nyala. Coba kita cek untuk baterainya, nanti kita cek. Oke, ini di 32%. Nanti kita akan tes apakah sudah oke. Nanti kita coba tes penuh. Oke, seperti itu saja ya mungkin dari video kali ini. Kita sambil akhirin karena sudah agak cukup panjang video kali ini kayaknya. Jadi kita akan beberapa kesimpulan dari Asus VivoBook A4 12 ini. Untuk yang pertama, di optional upgrade yang dapat dilakukan di bagian memori RAM. Di sini dapat di-upgrade ya. Ini menggunakan DDR4, bisa ditambah 4 lagi ataupun 8 masih oke lah ya. Kalau bisa jangan terlalu jomplang, mungkin di 8 GB lah masih oke. Jadi totalnya nanti 12 GB.
Lalu untuk nambah storage bisa di sini diganti 1 TB untuk SSD NVMe-nya, ataupun di sini menggunakan HDD ataupun SSD SATA 3 ya, seperti itu untuk optional upgrade-nya. Lalu untuk di bagian baterai ini, untuk baterainya dia bisa diganti di mode ataupun model B21N1818 atau B21N1818 seperti itu yang ada di depan kita ini. Jadi mungkin seperti itu saja videonya, biar tidak terlalu panjang lagi. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel AECOM Official. And terima kasih atas perhatiannya, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.